Di video kali ini saya mau buat donat susu tanpa telur, tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 180 ml air hangat, lalu tambahkan 50 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan, 4 gram ragi instan setara dengan 1 sendok teh penuh, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah itu tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar setara dengan 30 sendok makan, 1 saset susu bubuk denkau kemasan 26 gram atau 3 sendok makan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita uleni menggunakan tangan, uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 45 gram margarin setara dengan 3 sendok makan, 1/4 sendok teh garam. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata. Supaya margarin dan garam cepat menyatu dengan adonan lain, remas-remas adonannya. Supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata dengan baik, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Nah, untuk tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar, bisa diganti dengan tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Kalau adonannya terlalu lengket, bisa menambahkan tepung terigu secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Kalau adonannya terlalu kering, bisa menambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Setelah sekitar 5 menit diuleni di atas meja, ini adonannya sudah tercampur dengan baik. Adonannya cukup sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis elastis. Setelah itu pindahkan ke wadah bersih, lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Istirahatkan sekitar 30 menit sampai mengembang. Setelah 30 menit ini adonannya sudah mulai mengembang, lalu buka tutup adonan. Kemudian kempiskan adonan menggunakan jari, supaya adonannya tidak lengket di tangan. Tangan kita bisa kita olesi minyak goreng atau margarin. Setelah itu angkat dan keluarkan adonan, kemudian bulatkan. Selanjutnya kita bagi. Di sini saya bagi menjadi 14 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 41 gram. Setelah selesai dibagi dan ditimbang, ambil satu adonan, kemudian kempiskan atau pipihkan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding. Kita bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus, supaya nanti hasil donatnya cantik dan mulus ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Setelah seluruh adonan selesai di rounding seperti ini, lalu tutup adonan menggunakan kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai mengembang. Setelah 30 menit buka tutup adonan. Ini adonannya sudah mengembang. Kemudian taburi tepung terigu di atas alas kerja. Lalu ambil satu adonan, kemudian pipihkan atau kempiskan menggunakan jari secara perlahan. Lalu taruh di atas kertas roti, dan jangan lupa kertas rotinya ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Kalau tidak punya kertas roti, adonan yang dipipihkan bisa langsung ditaruh di atas loyang, dan jangan lupa untuk loyangnya taburi dengan tepung terigu ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipipihkan. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan seperti ini, kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih. Istirahatkan sekitar 30 menit. Di tahap ini kita sudah bisa memanasi minyak goreng menggunakan api kecil, supaya nanti adonannya setelah siap proofing yang ketiga tidak perlu menunggu ya teman-teman. Setelah 30 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat,
artinya adonannya siap digoreng. Ciri-ciri adonan pas proofing atau siap digoreng, apabila kita sentuh menggunakan jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila diangkat, dia terasa ringan, artinya adonannya siap digoreng. Tapi sebelum digoreng, kita lobangi dulu. Di sini saya bentuk atau saya lobangi menggunakan tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain dilobangi menggunakan tutup botol, bisa dilobangi menggunakan jari ataupun spuit. Selanjutnya siap kita goreng. Ini minyaknya sebelumnya sudah benar-benar panas dan dipanasi menggunakan api kecil. Lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Kemudian goyang-goyang lubangnya atau tengahnya supaya tidak tertutup. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Ingat, minyaknya dipanasi menggunakan api kecil dan adonan digoreng juga menggunakan api kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam, tidak mudah gosong dan warnanya pun cantik. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini donatnya sudah matang, kemudian angkat lalu tiriskan. Adonan yang pertama kali digoreng adalah adonan yang pertama dironding dan dibentuk. Supaya donatnya tidak kempes ataupun keriput setelah digoreng, pastikan waktu proofing adonan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah donatnya sudah dingin, kemudian siapkan topping. Siapkan 60 gram gula donat atau gula halus. Lalu tambahkan 1 saset susu bubuk denkau kemasan 26 gram atau 3 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Ini dia hasil donat yang setelah selesai digoreng. Hasilnya masih tetap sangat cantik, sama sekali tidak kempes ataupun keriput walaupun tanpa menggunakan telur dan mixer ya teman-teman. Selanjutnya kita baluri donat ke dalam topping yang sudah kita buat. Nah, ini dia donat susu tanpa telur tanpa mixernya sudah jadi. Donat susu ini walaupun tanpa telur dan mixer, hasilnya sangat cantik, menul gembul-gembul. Teksturnya ini super duper empuk banget, lembutnya kebangetan. Empuk dan lembutnya ini awet sampai 2 hari di suhu ruang di wadah tertutup. Dan pastikan setelah selesai diberi topping langsung dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.